video amatir yang memperlihatkan aksi pasukan Orange atau Oranye saat menanggulangi banjir beredar viral di media sosial. Ya, dalam video yang mungkin saja sudah Anda saksikan dari kemarin memang sudah viral begitu, ada seorang petugas yang menyelam ke selokan kotor sekali, gelap begitu, airnya sangat keruh dan ini tentunya untuk membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Masih lanjut. Nah, kita lihat ini dia dalam video tampak sejumlah pasukan Orange yang tengah membersihkan salah satu saluran air. Tidak lama seorang petugas keluar dari dalam selokan kotor yang dipenuhi air berwarna kehitaman. Ini kalau terang baru ketahuan. Lagi dong. Sana tuh ada air. Sana, Pak. Cak, es dong. Sampai teh hangat loh. Teh hangat aja, manis. Manis hangat aja, Cak. Jangan es loh. Tanpa mengenakan alat bantu apapun, petugas tersebut berulang kali menyelami selokan untuk mengambil sampah plastik yang menyumbat saluran air. Dan video amatir yang memperlihatkan kerja keras pekerja di Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta ini menjadi viral di media sosial. Nggak usah, jangan Dan. Beban berat, kalau karung beban berat, jangan. Terlalu kecil, Pak. Ininya bawahnya kecil. Jadi bambu, jadi Kepanjangannya bambunya ya? iya kepanjangan. Jadi ini juga kita percuma. Luar biasa, salut pasukan Orange jadi merasa bersalah ya sempat membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Kita lihat perjuangannya dari teman-teman pasukan Orange, semoga mengingatkan untuk akhirnya kembali lagi membuang sampah pada tempatnya. Benar, jadi jangan menyebabkan banjir ya. Oh. Oke, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengapresiasi aksi para petugas Orange yang menangani banjir Jakarta. Ya, menurut Ahok, banjir Jakarta kali ini memang lebih cepat surut, tidak hanya karena didukung saluran air yang sudah terhubung dengan baik, tapi juga berkat kerja keras semua tim lapangan. Kacamata pakai alat, jadi lebih enak. Mereka bilang sering begitu. Saya bilang kita pakai orang juga merem kok, dia raba katanya. Saya juga takut kena matanya. Tapi Pak Teguh udah bilang yang mau harus belikan alat yang lengkap sih. Kita juga sangat apresiasi teman-teman dari Tata Air, UPK Air, PPSU, termasuk yang pasukan biru, semua mereka saling, ini sampai ada satu meninggal, baru ketemu yang kemarin meninggal jatuh. Iya, Kelapa Gading baru. Itu BPJS otomatis ada santunan. Ada 100 berapa itu saya nggak tahu, 140 juta apa. Aksi pasukan Orange atau Oranye yang menyelami selokan juga diapresiasi oleh netizen. Kita lihat seperti apa komen dari netizen ya. Oke, biasanya komen-komennya pada kreatif nih. Lagi viral video pasukan Orange dan biru nyelam di semacam got bersih untuk bersih-bersih. I was like, have no idea, at least pakai kacamata renang kali Pak, salut. Betul, tadi juga Pak Ahok mengatakan concern dengan matanya ya. Betul. Pak Basuki, mereka pasukan Oranye tuh tolong dikasih bonus uang dan cek kesehatan gratis di rumah sakit terbaik setelah melakukan ini. Setuju, @pras_Lampard. Kayaknya pencinta Frank Lampard nih. Coba kita lihat lagi yang lain. Wow, terima kasih Bapak-Bapak pasukan Orange, luar biasa. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak, amin. @Lucy_Tere juga sudah mencuitkan opininya ke akun Twitter. Perjuangan pasukan Orange, nuhun Pak, insya Allah rezekinya selalu mengalir. Please jangan buang sampah sembarangan. Ya, @Pipit_Prisofi. Itu sudah mencuitkan, nuhun katanya, tuhun itu terima kasih ya bahasa Sunda. Kita lihat lagi Pak Basuki Cahayapurnama, pasukan Orange ini betul-betul luar biasa. Mereka harus diberi penghargaan yang layak, diberikan bonus, setuju. @Lady_Natles, oke itu dia semua yang sudah mengapresiasi tentunya kerja keras pada pasukan Orange ya. Kita pun juga menjadi perwakilan untuk mengucapkan terima kasih ya kepada para dinas kebersihan yang sudah membantu untuk membersihkan Jakarta lewat selokan yang begitu kotor. Dan kami saat ini telah terhubung dengan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Isnawi Aji melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi. Ya Pak Isnawa, siapa sebetulnya para pasukan Orange yang menyelam di selokan yang ada videonya viral itu sih Pak? Iya, jadi
kita sempat mencari ya, melacak ini siapa ini. Ternyata mereka sepertinya adalah PPSU Kelurahan Gondang Dia Menteng. PPSU Kelurahan Gondang Dia Menteng. Nah, di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Baik, Pak, dalam video ini kan kita sama-sama lihat di layar kaca, itu kenapa sampai akhirnya menyelam begitu? Apakah tidak ada alat seperti pompa yang bisa digunakan untuk mengurai sampah plastik yang terjebak begitu di dalam selokan tersebut? Jadi begini, harusnya memang ada standar yang kita lakukan, salah satunya adalah misalnya membuka inrit-inrit dari got-got atau gorong-gorong itu ya. Atau yang kedua, biasanya kita kerjasama dengan Bina Marga, kita punya namanya alat breaker ya. Kalau perlu kita harus menghancurkan atau membuka beton-beton inrit yang memungkinkan terjadinya sumbatan-sumbatan di saluran ataupun gorong-gorong itu. Memang secara saya lihat pekerjaan mereka itu responsivitasnya bagus ya. Artinya pasukan Orange, PPSU dan PHL ini mereka betul-betul luar biasa membersihkan saluran, kali, sungai dan lain-lain. Semua memang tindakan seperti itu tidak kita rekomendasikan karena itu sangat-sangat membahayakan. Karena kita tahu di dalam gorong-gorong saluran itu mungkin ada kabel-kabel, ada binatang dan lain-lain, benda tajam dan lain-lain itu. Ya, tidak hanya mengancam jiwa, tapi kan ini juga sangat berisiko tinggi terhadap kesehatan ya, Pak Isnawa ya. Betul. Nah, ini para pasukan Orange ini apakah juga mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan, Pak, setelah bekerja begitu kerasnya? Jadi begini, standar pasukan Orange ya, tidak hanya pasukan Orange, di DKI itu ada pasukan biru ya, ada yang ungu dan hijau misalnya, mereka ada yang tugas di pertamanan, ada yang tugas di tata air dan lain-lain. Mereka secara umum di cover gaji mereka tuh UMP. Ya, sekarang itu di kisaran 3,8 juta ya. Bahkan kalau di Dinas Lingkungan Hidup ya atau Dinas Kebersihan kami ini ada standar berbeda yang agak lebih tinggi dibandingkan UMP. Yang kedua, mereka juga di cover dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada fasilitas yang lain seperti ada KJP ataupun prioritas dapat rumah susun atau naik Transjakarta busway gratis dengan menunjukkan identitas dan lain-lain. Yang pasti mereka sudah di cover dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi untuk apa namanya dasar kebutuhan mereka memang sudah dipenuhi SOP-nya ya. Pak Isnawa terakhir Pak, cuitan dari para netizen ini menyarankan kasih bonus bila nanti akhirnya memang sudah ditemukan siapakah yang menyelam dan akhirnya mempertaruhkan kesehatan maupun nyawanya dirinya, ini memang akan diberikan bonus begitu Pak Isnawa? Yang ini yang pasti mereka kan sudah ada standar tadi kan, gaji ya, kemudian kadang ada juga gaji ke-13 nantinya mereka ya, pada saat kita menjelang lebaran dan lain-lain. Mereka bonusnya itu ya, tetapi tidak ada untuk setiap aksi perorangan begitu ada penghargaan khusus, tidak, kira-kira gitu. Dan mungkin juga disesuaikan katakanlah peralatan yang untuk menunjang keselamatan mereka. Betul. Tadi Pak Begitu Isnawa katakan sudah ada sebetulnya ya Pak. Iya, pasukan Orange juga kita lengkapi dengan alat pelindung diri ya. Mereka dikasih rompi, ya, sepatu karet, sarung tangan, helm dan lain-lain. Tetapi kadang saya temukan anak buah saya ini bilangnya ribet Pak, panas Pak dan lain-lain. Padahal itu sangat penting buat mereka pakai itu. Oke. Gerak cepat gitu ya Gerak Pak, cepat. langsung. Baik, Pak Isnawa Aji, Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali bertugas dan salam semangat tentunya untuk pasukan Orange, pasukan biru dan pasukan dimanapun yang memang membersihkan Jakarta dari banjir. Pengabdian pada DKI Jakarta. Video amatir aksi pasukan oranye menyelami selokan kotor untuk membersihkan sampah yang menyumbat saluran air beredar viral di media sosial. Aksi para petugas menangani banjir Jakarta menuai apresiasi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sebuah video amatir beredar di media sosial saat banjir meluas di Jakarta kemarin. Dalam video tampak sejumlah pasukan oranye yang tengah membersihkan salah satu saluran air. Tak lama seorang petugas keluar dari dalam selokan kotor yang dipenuhi air berwarna kehitaman. Tanpa mengenakan alat bantu apapun, petugas tersebut berulang kali menyelami selokan untuk mengambil sampah plastik yang menyumbat saluran air. Kinerja para petugas dalam menangani banjir di Jakarta mendapatkan apresiasi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Menurut Ahok, banjir Jakarta kali ini lebih cepat surut, tidak hanya karena didukung saluran air yang sudah terhubung dengan baik,
tetapi juga berkat kerja keras semua tim lapangan. Bahkan menurut Ahok, ada salah satu petugas yang meninggal dunia saat membersihkan saluran air di Kelapa Gading. Ahok memastikan ada pemberian santunan bagi petugas yang meninggal dunia saat bertugas tersebut. Nggak pakai kacamata, pakai alat, ya lebih enak. Mereka bilang sering begitu. Saya bilang kita pakai orang juga merem kok, dia raba katanya. Saya juga takut kena matanya. Tapi Pak Teguh udah bilang yang mau harus belikan alat yang lengkap sih. Kita juga sangat apresiasi teman-teman dari Tata Air, UPK Air, PPSU, termasuk yang pasukan biru, semua mereka saling, ini sampai ada satu meninggal, baru ketemu yang kemarin meninggal jatuh. Iya, Kelapa Gading Barat. Itu BPJS otomatis ada santunan. Ada 100 berapa itu saya nggak tahu, 140 juta, 47 berapa itu. Nah, pemirsa, adanya penanganan evakuasi saat dan pasca banjir tidak lepas dari kerja keras tim penanganan prasarana dan sarana umum DKI Jakarta. Ya, membantu mengevakuasi korban terdampak dan juga membersihkan dari sisa banjir. Bersih-bersih pasca banjir. Kegiatan inilah yang menjadi PR bagi warga yang terkena dampak banjir. Namun, beban itu menjadi begitu ringan di saat pasukan oranye datang ke lokasi bekas kebanjiran di wilayah Jakarta. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU DKI Jakarta yang biasa disebut pasukan oranye tak segan membantu warga. Bahkan dari banjir masih ada dengan ketinggian air 2 meter. Pasukan oranye ini membantu mengevakuasi warga. Setelah banjir, mereka masih membantu dengan bersih-bersih. Zakaria, salah satu orang dari petugas PPSU mengatakan pekerjaannya sebagai tim oranye membuatnya memiliki jiwa siap siaga membantu warga meski terkadang beresiko. Kalau banjir ya itu Pak, biasanya evakuasi itu. Iya. Seperti apa sih sebenarnya? Karena kan kalau airnya udah udah dalam gitu ya, lebih misalnya 2 meter. Kesusahan, kesulitannya apa sih yang Bapak hadapi untuk misalkan ini kan sudah surut, ikut membersihkan ataupun ikut mengevakuasi? Kalau yang waktu masih evakuasi biasanya kita ini Pak, air apa? Deras itu airnya, deras. Kadang-kadang kita ngelawan arus tuh. Oh, iya. Itu air deras, itu agak sulit. Beberapa titik ibu kota mendapat predikat waspada rawan banjir saat memasuki musim penghujan, yakni di Cengkareng, Grogol, Kebayoran Baru, Mampang, Pancoran, Pasar Minggu, Tebet, Johar Baru, Kemayoran, Tanah Abang, Kelapa Gading, Penjaringan, dan Tanjung Priuk. Pemprov DKI kemudian mempunyai cara jitu agar banjir cepat surut, yaitu dengan mengerahkan petugas PPSU di setiap kelurahan. Pasca banjir, mereka pun melakukan bersih-bersih lokasi yang terkena banjir. Sehingga wajar jika pasukan oranye ini lebih banyak bersentuhan dengan gorong-gorong. Dari Jakarta, Bram Herlambang, Awaludin, Metro TV. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali meminta maaf kepada warga Jakarta yang terkena dampak banjir. Agar penanganan banjir di Jakarta dapat maksimal, Ahok berjanji akan menuntaskan menormalisasi beberapa kali di Jakarta. Ya kita tentu minta maaf sama orang Jakarta ya, karena memang hujannya besar. Apalagi ibu-ibu rumah tangga, saya ngerti banget lah, namanya lansia ngurusin orang tua, ada anak, ada bayi semua. Makanya saya bilang kalau ngungsi air panas masih ada. Kasihan kalau sampai nggak ada air panas bikin susunya. Pemper semua kita bilang udah ada. Ya, kita mohon maaf lah kejadian, tapi saya jamin pasti cepat. Kalau hujan turun pasti cepat. Ini udah La Nina nih di sepanjang masa ini paling tinggi curah hujan ya namanya La Nina. Nah, kita menurut saya teman-teman bekerja sangat baik. Nah, kita mohon maaf lah untuk kejadian tergenang sehari. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meresmikan ruang terpadu publik ramah anak dan ruang terbuka hijau Kalijodo, Jakarta Barat.
Kehadiran ruang publik terluas di Jakarta tersebut disambut antusias warga. Setelah dilakukan penertiban di kawasan praktik prostitusi Kalijodo, Jakarta Barat pada Februari 2016 lalu, kawasan Kalijodo kini disulap menjadi ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Didampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meresmikan RPTRA Kalijodo di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kita kurang bagian sungai saja, sungai. Dengan luas hampir 5.500 meter persegi dan luas bangunan hampir 1.500 meter persegi, RPTRA Kalijodo menjadi RPTRA terbesar di ibu kota. Berbeda dengan RPTRA lainnya, RPTRA Kalijodo juga memiliki pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya menjadi tempat menyampaikan pengaduan, melalui pos ini masyarakat akan mendapatkan edukasi agar terhindar dari kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendampingan psikolog dan kegiatan konseling. Selain itu, RPTRA Kalijodo juga memiliki fasilitas mainan anak yang telah diasuransikan. Iya, seneng. Adik saya aja setiap sore ke sini. Setiap sore ke Iya. sini? Oke. Kalau gitu apa sih yang perlu ditambahin di taman kayak begini? Apa yang kurang nih? Mungkin ada tempat-tempat buat berteduhnya, kayak gini kan panas gitu kan. Terus ya lebih dirapiin aja lah. Spot yang instagramable banget gitu deh. Gitu. Iya. Di sini menemukan itu? Iya. Soalnya suka graffiti juga, jadinya bagus tempatnya. Ya gitu. Selain meresmikan RPTRA Kalijodo, Ahok juga meresmikan ruang terbuka hijau Kalijodo di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ruang terbuka hijau ini memiliki luas 10.000 meter persegi dan memiliki sejumlah fasilitas diantaranya skatepark, arena bermain sepeda BMX, outdoor gym, dan toilet untuk penyandang disabilitas.